Apa kabar Sobat BNC semua? Semoga sehat-sehat hari ini ya. Kali ini aku akan membacakan sebuah buku cerita anak tahun 1980-an lawas yang saat ini telah langka keberadaannya. Buku dongeng anak-anak bergambar oleh Shogo Hirata. Nomor 55, judul Alice di Negeri Ajaib. Simak sampai selesai ya. Pada suatu hari yang cerah, Alice dibacakan sebuah cerita oleh kakaknya di bawah pohon. Tiba-tiba dari arah depan seekor kelinci datang berlompatan. Gawat, gawat. Sudah terlambat. Kelinci mengeluarkan jam dari kantungnya sambil berlari tergesa melewati Alice. Kelinci aneh. Tunggu. Aku ikut. Tanpa menengok, kelinci terus meloncat. Ketika kelinci hampir terkejar, shoot. Ia melompat masuk ke dalam lubang. Tanpa ragu-ragu, Alice pun ikut melompat. Ternyata lubang itu amat dalam. Astaga! Bagaimana ini? Kalau Mama tahu, pasti ia marah. Alice terus jatuh ke dasar lubang yang dalam. Ya ampun! Apakah ini pusat bumi? Ketika ia sedang meluncur ke bawah, ia melihat peta dunia, buku, dan lain sebagainya. Alice melihat peta dan berpikir di negeri mana ia sekarang berada. Di negeri manapun juga, aku harus mempersiapkan salam yang baik. Wah, tepat sekali waktunya, ada cermin. Aku akan menyikat rambutku. Tiba-tiba, bruk. Alice tiba di dasar lubang dengan jatuh terduduk. Aneh sekali, walaupun ia terjatuh dari tempat yang tinggi, ia tidak merasa sakit. Wah, ini barangkali sisi bumi yang lain. Gawat! Kalau begini aku tidak bisa pulang ke rumah. Kelinci, tunjukkan aku jalan pulang. Dalam sekejap, ia telah berada di dalam istana. Gawat! Harus cepat-cepat. Teriak kelinci berlari menuju pintu kecil di depannya. Aku harus cepat-cepat pulang ke rumah. Tunggu dulu, kelinci. Tetapi pintu itu terlalu kecil, ia tidak bisa masuk. Alice menangis. Pada saat itu jatuhlah sepasang sarung tangan dan sebuah kipas di dekat kakinya, ia mengambilnya. Pasti dijatuhkan oleh kelinci. Alice memandang ke atas meja, dilihatnya sebuah botol jus yang bertuliskan, minumlah aku. Wah, kelihatannya lezat. Coba ku minum. Setelah Alice meminum jus dari botol itu, tubuhnya menjadi semakin kecil. Hi, dingin. Dalam sekejap, Alice yang telah menjadi kecil, tengah terapung di sebuah kolam. Itu adalah kolam yang terbentuk dari air mata Alice yang keluar. Ketika ia sedang berenang, ia bertemu dengan burung bebek, tikus, yang sedang berkumpul. Selamat siang, Nona. Sapa mereka. Nah, perlombaan mengeringkan badan sudah selesai. Siapa pemenangnya? Tentu saja semua peserta. Tiba-tiba, kelinci lewat. Ah, kelinci, tunggu. Aku telah mengambil sarung tangan dan kipasmu. Kelinci, tunggu. Aku mau mengembalikannya. Karena kelinci masuk ke dalam rumah, maka Alice pun mengikutinya. Tetapi kelinci tidak ada. Di atas meja terdapat sebuah botol jus. Mungkin akan ada keajaiban lain. Setelah Alice meminum jus itu, badannya menjadi semakin besar sampai kepalanya menyentuh langit-langit. Dari jendela di lantai 2, Alice memandang berkeliling, dan ia melihat kelinci dan binatang-binatang lain datang menarik gerobak yang berisi batu. Lalu dengan suara keras, kelinci memberi perintah. Enyahkan monster perempuan itu. Secara serentak mereka melempar batu-batu itu ke arah Alice. Tetapi, batu-batu itu berubah menjadi kue. Alice memakannya satu. Alice yang telah memakan kue, menjadi kecil kembali seperti sebelumnya. Ketika ia keluar rumah, kelinci dan teman-temannya sudah tidak ada. Tinggallah seekor anjing yang menggonggong ke arahnya, guk, guk.
Biasanya aku tidak takut pada anjing, gumam Alice. Beberapa saat kemudian ia melihat seekor ulat hijau sedang mengisap rokok di atas jamur. Aku tak mau lagi menjadi besar dan menjadi kecil. Ulat hijau, bagaimana caranya agar aku kembali ke bentuk semula? Mudah saja. Makanlah jamur ini, kata ulat hijau. Setelah Alice memakan segigit jamur, shoot! Lehernya mulai memanjang. Seekor burung merpati datang dan mematuki Alice. Ular perempuan! Kau mau mencuri telurku lagi? Ya. Alice tidak mengerti apa dan mengapa. Permisi, aku bukan ular perempuan. Aku seorang anak manusia. Untuk mengembalikan bentuk lehernya, ia memakan lagi segigit jamur. Kemudian badan dan lehernya kembali ke ukuran semula. Di dekatnya ada kucing Chelsea yang sedang mengeong-ngeong menertawakannya. Jangan menertawakan kesusahan orang. Ayo beritahu aku di mana kelinci berada. Ia mendengarkan Alice sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Coba tanyakan pada si topi gila dan si kelinci Maret. Alice berjalan ke arah goyangnya ekor kucing Chelsea. Lalu entah dari mana, terdengarlah suara berisik. Di sana terdapat si topi gila, si kelinci Maret, dan si tikus ngantuk yang sedang membuka pesta teh. Alice bertanya kemana kelinci pergi. Itu pertanyaan bagus. Kalau mau dijawab, makanlah kue tart ini dulu. Tetapi di piring Alice tidak terdapat apa-apa. Kuenya tidak ada. Kemudian ia disodorkan cangkir teh kosong. Kalau kuenya tidak ada, minumlah teh ini. Alice menjadi marah. Kalian ini maunya apa sih? Alice pun segera pergi. Setelah beberapa saat berjalan, Alice bertemu dengan kartu-kartu hidup yang sedang mengecat mawar putih dengan cat merah. Mengapa mengecat mawar? Tanya Alice heran. Ratu amat benci mawar putih, tapi kami telah salah menanam pohon mawar putih. Sebentar lagi ratu akan lewat, kalau ketahuan kami akan dipanggil. Hi, ratu yang menyeramkan. Tet, tet, tet. Suara trompet mengiringi datangnya parade ratu. Para kartu hidup itu berlutut menyambut ratu. Tetapi ratu kemudian melihat sekuntum mawar putih yang belum tercat. Penggal pengawal-pengawal ini, perintah ratu yang marah kepada Alice. Alice membawa kedua pengawal itu ke balik pohon dan menyembunyikannya. Lalu ia mencelupkan ke dalam cat merah dan memperlihatkannya kepada ratu. Paduka, aku telah memenggal mereka. Ratu diam saja dan pergi berlalu. Alice bertanya kepadanya jalan pulang ke rumah. Kalau kau bisa mengalahkan aku bermain kriket, akan kuberitahu. Begitulah jawaban mereka masing-masing. Untuk bertanya kepada hakim, Alice pergi mengunjungi pengadilan. Di pengadilan, Jack Hati dijatuhi hukuman karena telah mencuri kue pai milik ratu. Di tempat duduk saksi, duduklah si topi gila yang memberikan kesaksian palsu. Aku melihat Jack mencuri kue pai milik ratu. Ratu berteriak marah, penggal dia. Alice marah, ia berteriak, ia bohong. Kejam sekali bila memenggal dengan kesaksian bohong. Sementara ia berteriak dengan suara keras, badannya menjadi semakin besar. Suara dan badannya membesar. Penggal monster perempuan itu. Dengan marah, ratu memerintahkan para prajurit kartu segera menyerang Alice. Hei, berhenti! Ketika Alice sedang mengusir prajurit-prajurit kartu, kelinci lompat berlari. Kelinci, tunggu! Tunjukkan aku jalan pulang ke rumah. Alice terus terdesak ke depan oleh para prajurit itu. Kau tidak boleh pulang. Alice mengusir para prajurit-prajurit kartu yang marah itu dengan mengibas-ngibaskan tangannya. Alice! Alice! Bangunlah! Bersihkan daun-daun gugur itu. Kau mimpi buruk, mimpi apa? Ayo, kalau kau tidur di tempat seperti ini, kau bisa masuk angin. Setelah Alice membuka matanya,
Ternyata daun-daun gugur itulah yang disangkanya para prajurit kartu. Aku benar-benar mimpi aneh. Aku senang bisa kembali seperti semula. Ayo, ini sudah waktunya minum teh. Moral. Negeri ajaib yang dikunjungi Alice tidak ada di seluruh dunia ini. Seandainya kita menutup mata dan membuat permintaan, barangkali kita akan dibimbing oleh si kelinci ya. Itu tadi cerita dongeng anak-anak bergambar kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah manfaat yang bisa kita petik dari dongeng tersebut. Bila ada saran buku cerita lain yang ingin kalian baca namun sulit didapatkan, tulis di kolom komentar ya. Aku akan usahakan sebisanya. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.